di luar pagar, menyakiti tetangga menjadi sebab masuk neraka. Lalu bagaimana kalau seseorang menyakiti orang yang ada di dalam rumahnya, keluarganya, istrinya, suaminya, ayahnya, saudaranya? Na'udzubillah. Dan malam ini kita comot satu saja, hubungan dengan saudara. Hubungan dengan saudara, silaturahmi dengan saudara. Kalau Nabi menyebutkan la yadkhulul jannata qati', tidak akan masuk surga orang memutus tali persaudaraan. Ilmu itu perlu renungan yang dalam sehingga disadari oleh hati, nggak cukup hafalan otak. Kalau hafalan sudah hafal semuanya. Kalau ada pertanyaan, hukum berbakti pada orang tua adalah wajib, hukum baik-baik kepada saudara adalah wajib. Tapi apakah dia bisa baik dengan saudara? Belum tentu. Apakah dia pasti baik dengan orang tua? Belum tentu. Akan tapi kita perlu renungan yang dalam. Ada sebab-sebab orang menjadikan tidak baik dengan saudara. Na'udzubillah. Kita harus tahu saudara ada seayah, ada saudara seayah seibu. Ada saudara seayah saja, ada saudara seibu saja. Kadang-kadang gara-gara beda ibu saja menjadi sebab permusuhan, padahal ayahnya sama. Atau gara-gara beda ayah bermusuhan. Mohon maaf, mungkin ada seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan, punya anak, istrinya meninggal dunia, lalu menikah lagi, punya anak. Ini bisa jadi ibunya ini nggak benar melarang, kamu jangan hubungan dengan masmu ya, abangmu ya. Hanya gara-gara beda ibu. Apalagi mungkin yang mohon maaf sama-sama hidup, istri satu atau dua. Nah, gara-gara perbedaan ibu saja kadang-kadang menjadi sebab permusuhan. Ini masalah. Ini harus kita hayati, kita renungi. Sehingga banyak permusuhan di dalam keluarga, silaturahmi terputus dengan keluarga na'udzubillah, tidak akan masuk surga, tidak akan selamat. Biarpun katanya ibadah ada surga, kenapa? Ini penting. Urusan keluarga sangat penting. Dan biasanya ini kalau sudah orang dengan saudaranya tidak baik, dengan saudaranya tidak indah, maka ketahuilah dia mudah jahat dengan orang lain. Sebab bapaknya saja sama, ibunya sama, bermusuhan, apalagi dengan orang. Kalau tanpa baik dengan orang di luar, itu belum. Karena belum ada kesempatan untuk berbuat jahat. Nanti pada waktunya akan jahat. Kenapa? Hatinya kotor, hatinya rusak. Dengan saudara, maka dengan hati setiap kali beliau bercocok tanam ingat kita sebagai anak. Dengan hati, maka kalau kita ambil harta warisan dengan baik-baik, maka akan menjadi harta penuh berkah. Tapi kalau tak ambil dengan cara yang tidak baik, akan jadi petaka di rumah kita. Yang repot gak sadar, ngerti, ya tidak sadar, repot. Alhamdulillah, itulah yang neraka berjalan di atas bumi. Berdamai. Harus kita kembalikan, biarpun hari ini aku harus melarang menghabiskan hartaku untuk membayar kepada saudaraku, lakukan itu semuanya. Karena dosanya dosa besar berbuat. Suatu ketika ada satu tukang itu cerita. Suatu ketika waktu kami habis cerita begini ini, ada yang pernah saya dari atas itu kan berarti ke daerah, bukan Cirebon. Dari atas berarti mana? Kuning atau mana? Ini pun dari atas. Dari atas dia kami membawa truk, disuruh satu orang mengambil barang di bawah di rumah mbak. Rumahnya keluarganya orang tuanya dari bawah di Cirebon berarti. Dia membawa truk ngambil meja, lemari. Kata tukangnya, ya Allah Bu ya, biaya untuk ongkos truk sama biaya kami lebih besar, lebih mahal daripada meja sama lemari. Kenapa? Meja ini sudah modal lama, lemari rusak dan sebagainya. Itu ramai rebutan. Subhanallah. Demi masuk neraka harus bayar. Dengan saudara kadang-kadang Masya Allah. Maka tolong perhatikan masalah ini. Kadang belajar kadang-kadang serem-serem begini supaya kita sadar betul. Karena alhamdulillah, dan anak kita harus
Kemudian waris itu sebaiknya segera dibagi dan ditunda-tunda. Menunda pembagian waris itu berikan kesempatan syaitan untuk berbisik. Itu belum pernah dibagi, jadi mbahnya gimana ya? Pokoknya sudah 3 keturunan, itu belum pernah dibagi. Sehingga setiap orang bangun rumah di situ, tidak jelas ini tanahnya siapa. Permusuhan nanti pada akhirnya. Dan betul dia sudah ada perusahaan, pasti perusahaan ada sudah. Eker-ekeran cuma hangat, panas. Tanahnya belum dibagi. Tiba-tiba yang satu pohon rumah di situ, anaknya di samping ayahnya. Padahal belum dibagi dengan jelas. Bahaya itu. Pembagian dengan cepat itu penting. Nah, bukan berarti setelah itu kita hancurkan, tidak. Ada caranya. Pembagi itu ada caranya. Kalau rumah satu gede harus segera dibagi. Pertama didudukkan permasalahannya bahwasanya tanahnya milik si A, si B, si C, anak-anak. Kemudian setelah itu ada kesepakatan. Kalau orang cepat dijual, dijual. Ada sebagian tentang yang paling kaya ini kadang-kadang mengganggu. Sudahlah, tidak usah dijual. Ini kan rumah peninggalan, kenang-kenangan. Akhirnya tidak dijual lama. Yang paling lahir ngenes, ya Allah, rumahnya nggak dijual-jual, kata abang nggak boleh. Dia nggak berani juga minta jual, nanti dibilang mungkin waris, padahal miliknya sendiri. Dia kan punya hak. Kalau ngomong, abang, rumah ini sudah ngapain besok jual, ini kenangan. Kenangan sampai kapan? Kenangan sampai kapan? Semua akan hancur di dunia ini. Kalau memang betul ingin mengabadikan, oke lah, yang paling kaya nombokin. Misalnya rumahnya harga 1 miliar, bayar 1 miliar, 1 miliar dibagi, lalu miliknya dia rumah itu. Tapi kalau menunda, ini iblisnya. Iblis menunda pembagian waris. Hari ini boleh sapi, ngenes yang paling mahal. Sapiku sudah lagi, kambingku sudah lagi. Haram tuh. Kalau Anda ingin mengadakan selamat untuk orang tua Anda dari duit Anda, kocek Anda, tapi tanda bukti Anda kepada orang tua Anda. Bukan ngambil harta peninggalan. Harta peninggalan milik bersama, minta izin dong sama yang lainnya. Kecuali 5 bersaudara bersepakat, adik, abang, gimana? Pokoknya biaya perawatan jenazah, biaya keselamatan dan seterusnya kita ambilkan dari peninggalan. Gimana? Setuju? Setuju. Kalau setuju lain cerita. Berarti itu sedekah dari anak-anak. Tapi kalau ada yang tidak setuju, nggak boleh. Apalagi ada anak kecil, kalau ada anak kecilnya, jadi tidak bolehnya semakin pasti. Kenapa? Anak kecil tidak bisa dimintai izin. Entah anak kecil, adik, dedek, sapinya sebelah buat umitnya ya, yang meninggal ya. Iya, anak kecil nggak ngerti, nggak boleh. Masuki segmen tanya jawab. Bagi para hadirin yang ingin bertanya langsung kepada guru kita tercinta Buya Yahya, Anda dapat bertanya langsung kepada guru kita tercinta Buya Yahya. Dimulai dari jamaah laki-laki terlebih dahulu, kami persilakan. Sangat besar bagi kami pada sebuah keluarga besar. Tak kala kami ditinggal lebih dahulu oleh seorang ayah. Ayah menyampaikan wasiat sebelumnya kepada seluruh anak-anaknya, Bapak nitip, jika Bapak lebih dulu mendahului kalian berpulang, seluruh harta yang ada jangan dulu dibagi waris selama emak masih ada. Semua anggota keluarga memegang teguh kalimat wasiat tersebut. Bergulirlah waktu dari tahun ke tahun, dari sekian anak beranak. Sebenarnya banyak yang membutuhkan pembiayaan untuk sekolah anak cucu mereka. 1, 2 mengingatkan kepada sang ibu bahwa wasiat tersebut tampaknya tidak menjadi masalah besar seandainya segera dibuka waris. Mohon maaf, Buya. Sampai akhirnya tidak mampu dibuka waris secepatnya sebelum
Emak pun akhirnya berpulang. Kiranya Buya sudah bisa menangkap. Bismillah. Kami mencoba beristighfar atas kemuliaan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan tadi, yang keempat, wasiat itu akan dibagi kalau memang warisan akan dibagi kalau sudah diselesaikan wasiatnya. Cuma dilihat dulu wasiatnya, apakah wasiat itu wasiat yang harus dipatuhi, dipatuhi atau tidak dipatuhi. Wasiat tidak membagi waris adalah wasiat yang tidak boleh dipatuhi. Justru bakti kita kepada ayah kita adalah jangan dipatuhi wasiat itu. Makanya tanya kepada ulama yang ngerti ilmunya. Sebab wasiatnya ayah adalah maksud ayah itu baik. Maksudnya ayah itu baik, tapi kan baik versi ayah, bukan yang jahat ayah. Ayah istimewa. Tapi kejatuh di kita nggak perlu. Kenapa wasiatnya bertentangan? Karena wasiatnya bukan wasiat yang harus dipenuhi. Paham itu? Wasiat karena wasiat tidak harus dipenuhi, karena wasiat melarang membagi waris dengan cepat. Sementara anjurannya warisan dibagi dengan cepat. Sebab itu nanti jatahnya ibu mendapatkan bagian setelah apa? Selebihnya dibagi oleh anak. Ibu mendapatkan bagian. Seperti itu. Nah, jadi nanti termasuk contoh jenis wasiat yang tidak boleh dipenuhi. Maka segera dibagi, dan itu tidak dosa dengan ayah, bukan berarti dosa kepada ayah. Enggak. Jadi wasiatnya ayah begini. Wasiatnya kepada orang lain bukan keluarga. Sebab wasiat kepada keluarga enggak ada. Contohnya gini. Nah, kalau abah wafat tolong ambil duit 500 juta untuk masjid sana ya. Lah kalau 500 juta itu nggak sampai sepertiga, maka wajib dipenuhi, tidak boleh karena wasiatnya yang harus dipenuhi. Kalau wasiat melarang membagi waris tidak harus dipenuhi, selesai. Dan segera duduk manis, dan memang begitu makanya ini bukan satu keluarga saja, banyak keluarga seperti itu banyak ribut-ribut urusan keluarga. Sampai ini keluarga ulama, keluarga ustadz semuanya. Ya, saya Amir Supriyatna, mohon izin bertanya. Singkat ceritanya begini tentang waris. Waris setelah orang tuanya meninggal, untuk udah dibagi secara adil. Pada saat itu untuk mempermudah pembagian, udahlah jalan tanah, rumah, bangunan dan sebagainya diuangkan. Kesimpulannya, misalkan dari 10 orang itu dapatnya rata-rata misalkan 70 juta satu orang dari 10 orang. Tapi saat itu kan tahunnya lain, karena udah sepakat warisan itu mau dibeli sama keluarga juga, salah satu ahli waris juga. Nah, karena saat itu yang ahli waris yang mau membeli yang belum ada uang, dibayarnya nanti setelah 5 tahun ke depan. Ternyata harganya lain. Yang tadinya kalau dihitung-hitung cuma seorang dapatnya 70 juta karena sudah 5 tahun. Kalau berbeda. Kecuali yang mengendaki bagi rata itu adalah dari pihak laki-laki. Dia sendiri mengatakan sudahlah bagi rata aja deh, bagi laki-laki. Tapi kalau kita perempuan itu ngajak rebutan waris. Kalau ada seorang perempuan mengatakan minta bagi rata, dia ingin mengambil hak saudara laki-lakinya. Pastikan dia adalah bentuk perebutan waris model baru lagi. Jadi kalau ada anak perempuan yang minta tuntutan bagi rata, pastikan dia perebutan waris. Gak usah pakai bahasa yang lain. Tapi kalau mengajak bagi rata adalah dia laki-laki, yang dia laki-laki merasa bahasanya kakak perempuan yang paling repot dan sebagainya, tidak dibagi ratanya, dan berarti dia sudah tahu haknya double, tapi dia merelakan diambil saudarinya. Maka lagi menghabiskan, maka keponakan tidak mendapatkan, tertutup oleh pamannya. Kalau memang saudaranya atau pamannya masih laki-laki, mungkin ada yang berkata, kasihan ya nggak dapat ya. Dan begitulah aturan bahwasanya warisan itu yang mewarisi adalah yang masih hidup.
Yang mewarisi adalah yang masih hidup. Selagi tidak hidup tidak mewarisi, karena sang anak meninggal sebelum ayah. Berarti yang mewarisi ayahnya bukan anak, kan begitu? Anaknya meninggal dulu, yang punya anak tadi, ya kan? Yang anaknya meninggal dulu, baru ayahnya. Jadi anak kakak beradik salah satu meninggal dunia. Setelah meninggal dunia baru ayahnya. Ayahnya yang punya anak tinggal satu, ya kan gitu. Kalau satu anak perempuan bisa saja ponakan ini bergabung dalam beberapa keadaan. Tapi kalau pamannya ini laki-laki, maka menutup semuanya, menghabiskan. Orang lebih seperti itu. Nah, biasanya yang demikian ini, ya, ini kesadaran dari sang paman atau kerabat ponakannya. Sebab apapun bentuknya memang begitu. Kalau ada anak jatuh miskin dan sebagainya, nanti pada akhirnya jatuh urusan perawatan, itu kan pamannya seharusnya begitu. Nanti anak-anak itu jatuhnya adalah dirawat oleh papanya menyekolah ke masa ponakannya dan diurusi, kan begitu. Sehingga biarkan papanya berangkat terus orang tua, iya ada apa, tapi yang ngurusi anaknya ada papanya. 19492291. Kami ulangi di nomor 0821 1949. Door prize itu di depan ada banyak door prize. Ibu, bapak yang tadi ngisi dan mengirim mengirim pesan, ketik selawat, ditunggu. Siapa tahu ada nomornya yang keluar. Boleh Bu Haji dulu, Bu Haji berdiri dulu, Bu Haji sini di scroll, Bu Haji di scroll dulu.